Apa yang Anda akan lakukan jika hasil data penelitian yang Anda peroleh ternyata tidak berdistribusi normal? Apakah Anda akan memaksakan agar tetap pengolahan datanya menggunakan statistika parametrik? Hal yang perlu kita ingat, jika kita salah memilih jenis teknik atau uji statistika untuk menganalisis data penelitian, maka akan menghasilkan analisis data yang tidak tepat yang pada akhirnya akan salah dalam mengambil keputusan dan memberikan informasi yang keliru kepada pembaca hasil penelitian kita. Jadi, bagaimana jika data yang kita peroleh tidak berdistribusi normal? Nah, untuk data yang tidak berdistribusi normal atau data bertipe nominal atau ordinal, lebih baik menggunakan prosedur statistika non-parametrik. Lalu, apakah yang dimaksud statistika non-parametrik itu? Statistika non-parametrik adalah analisis statistika inferensial yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Artinya, distribusi data tidak harus normal. Kelebihan dari statistika non-parametrik adalah dapat digunakan pada bentuk data apapun, tipe data apapun, jumlah data berapapun, prosedur statistika non-parametrik dapat digunakan. Meskipun statistika non-parametrik jauh lebih fleksibel karena tidak memperhatikan berbagai persyaratan yang cukup ketat seperti pada statistika parametrik, namun penggunaan statistika parametrik tetaplah diutamakan. Sementara itu, kelemahan dari prosedur statistika non-parametrik adalah karena asumsinya diperlonggar dalam memproses data, maka hasil yang diperoleh dan kesimpulan yang diambil akan lebih lemah dibandingkan jika menggunakan statistika parametrik dengan asumsi yang lebih ketat. Pada umumnya, penggunaan statistika parametrik dijadikan alternatif awal untuk mengolah data karena secara nature lebih kuat atau powerful dibandingkan statistika non-parametrik. Namun, jika data memang tidak dapat diolah dengan menggunakan statistika parametrik, maka barulah kita gunakan statistika non-parametrik. Seperti metode statistika parametrik yang cukup beragam, statistika non-parametrik juga memiliki banyak metode seperti uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Walsh, uji Sine, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan pedoman umum untuk memilih teknik analisis statistika non-parametrik. Pada video ini hanya akan dijelaskan bagaimana pengolahan data pada uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS 26. Sebelum membahas bagaimana pengolahan data pada uji Mann-Whitney menggunakan SPSS 26, kita perlu memahami beberapa konsep dasar pada uji. Pertama, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistika non-parametrik yang tergolong kuat sebagai pengganti atau alternatif uji T. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas atau independen. Kedua, jika pada analisis statistik uji T menguji perbedaan rata-rata dua sampel dengan asumsi harus berdistribusi normal dan variansnya harus homogen, maka pada uji Mann-Whitney asumsi normalitas dan homogenitas tidak diperlukan. Yang penting, skala pengukurannya minimal ordinal dan variabel yang akan diuji adalah variabel kontinu. Dan ketiga, jumlah data sampel yang digunakan tidaklah harus sama. Setelah kita memahami konsep dasar pada uji Mann-Whitney, selanjutnya kita akan langsung mempraktekannya dengan menggunakan SPSS 26. Misalnya, Ibu Imas adalah seorang mahasiswa tingkat akhir S2 yang sedang melakukan penelitian untuk mempelajari pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran SSCS Problem Solving. Kemudian, ia mengambil dua kelompok kelas, yaitu kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran SSCS Problem Solving dan kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. Skor kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberikan pembelajaran SSCS Problem Solving dan pembelajaran konvensional disajikan sebagai berikut. Kemudian,
Ibu Imas akan menguji hipotesis pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis penelitian pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran SSCS problem solving lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita perlu melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, terutama uji normalitas, untuk mengetahui apakah distribusi sampel berasal dari sebuah distribusi normal atau tidak normal. Jika data sampel berdistribusi normal, maka analisis yang digunakan adalah analisis statistika parametrik. Sedangkan jika data sampel tidak berdistribusi normal, maka analisis yang digunakan adalah analisis statistika non-parametrik. Kriteria pengujian hipotesis pada uji normalitas: H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Kita terima H0 jika signifikansi atau nilai p-value pada SPSS lebih dari 0,05 dan sebaliknya. Silakan Anda buka software SPSS pada laptop Anda. Sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney, kita akan melakukan analisis uji normalitas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data sampel memang tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah uji normalitas dengan SPSS 26 sebagai berikut. Terlebih dahulu, kita lakukan pemasukan data atau penginputan data dengan cara data harus kita berikan nama variabel dan klasifikasinya. Dengan kita klik variabel view di bagian bawah, kemudian kita beri nama variabel yang pertama, misalnya posttest KKM, seperti ini. Dengan label kita ketik posttest kemampuan komunikasi matematis, dan untuk desimal kita ubah menjadi 0 karena data yang kita miliki tidak terdapat angka desimal. Kemudian kita ketik nama variabel selanjutnya, yaitu kelas. Dengan label juga sama, kelas, dan desimal kita ubah menjadi 0. Nah, karena kelas pada penelitian yang dilakukan terdapat dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka kita isi untuk value dengan kita klik tanda 3 titik ini, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita isi untuk value yaitu 1 dengan labelnya yaitu kelas kontrol. Kemudian kita klik add, kita isi lagi value-nya dengan angka 2 dan labelnya yaitu kelas eksperimen. Jika sudah, kita klik add dan klik OK. Jika sudah, untuk pilihan yang lainnya seperti column type, width, dan seterusnya, biarkan tetap default. Selanjutnya, kita masukkan data setiap variabel dengan terlebih dahulu mengklik data view. Di sini sudah ada 2 nama variabel, yaitu posttest KKM dan variabel kelas. Kemudian kita masuk ke file data Excel untuk diberikan pengkodean data juga. Ada 2 cara untuk penginputan data pada data view. Cara pertama, Anda bisa langsung mengetik langsung, Anda isi datanya. Atau cara kedua adalah dengan mengcopy paste dari data file Excel yang sudah kita ketik terlebih dahulu.
Baik, kita berikan kode 1 untuk post-test kemampuan komunikasi matematis atau kita singkat KKM, kelas kontrol, dan kode 2 untuk post-test kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen. Seperti ini ya. Kita tinggal drag kemudian sampai pada data terakhir. Sama seperti untuk kelas eksperimen juga. Untuk data post-test KKM kelas kontrol, kita input ke SPSS dengan cara kita blok kolom post-test kemampuan komunikasi matematis kelas kontrol pada Microsoft Excel seperti ini. Sampai pada data yang paling akhir, kemudian kita copy dengan menekan Ctrl C, kemudian kita paste pada kolom post-test KKM. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk variabel kelas. Kelas kontrol mengkodenya yaitu 1, kita copy, kemudian kita paste pada kolom variabel kelas di SPSS. Jika sudah, hal yang serupa kita lakukan juga pada post-test kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen dengan cara kita copy data post-test kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen seperti ini. Kemudian kita paste pada bagian setelah data post-test KKM kelas kontrol. Jika sudah, lakukan hal yang sama juga untuk variabel kelas eksperimen. Pengkodeannya adalah 2, maka kita copy, kemudian kita paste pada kolom kelas setelah kelas kontrol. Baik, jika sudah, setelah kita input semua data post-test kemampuan komunikasi matematis siswa beserta pengkodean kelasnya, kita save terlebih dahulu dan beri nama file data yang sudah kita masukkan data ini dengan menekan Ctrl S. Kemudian kita berikan nama file ini misal data post-test KKM siswa. Kemudian kita klik save. Jika sudah, maka pada tahap pengujian uji normalitas kita lanjutkan pada menu utama SPSS 26, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik dan pilih Explore. Kita klik sehingga akan tampil kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel yang akan kita uji yaitu variabel post-test KKM. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke kotak dependent list. Sedangkan untuk variabel class kita pindahkan ke kotak factor list dengan mengklik tanda panah kanan. Jika sudah, kita pilih plot. Kemudian kita berikan tanda centang pada normality plot with test, dan kita juga boleh berikan tanda centang untuk deskriptifnya yaitu histogram. Jika sudah, klik continue dan klik OK. Dan SPSS 26 akan bekerja memprosesnya. Output SPSS 26 dan interpretasinya sebagai berikut. Kita cari
tabel test of normality-nya. Dari beberapa output yang kita peroleh, kita hanya perlu melihat pada output tabel test of normality ini. Dari output ini, untuk data post-test kemampuan komunikasi matematis siswa kelas kontrol, kita dapat lihat bahwa nilai sig-nya atau p-value-nya pada uji Kolmogorov-Smirnov kita bisa lihat yaitu 0,075. Ini lebih dari 0,05, maka kita terima H0. Karena kriteria pengujian pada uji normalitas dengan SPSS yaitu kita terima H0 jika nilai signifikansinya atau p-value-nya adalah lebih dari 0,05. Dengan demikian, data sampel kemampuan komunikasi matematis siswa kelas kontrol, karena ini lebih dari, maka berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas eksperimen, nilai signifikansi atau nilai p-value-nya yaitu 0,001, ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, data populasi kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen ini tidak berdistribusi normal. Hal yang serupa kita bisa lihat dari uji Shapiro-Wilk. Hasilnya pun sama. Untuk kelas kontrol ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan untuk kelas eksperimen 0,00 ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka kelas eksperimen ini berdistribusi tidak normal, sedangkan kelas kontrol ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, dengan demikian, karena salah satu kelompok, yaitu sebaran data kelas eksperimen, ini tidak berdistribusi normal pada taraf kepercayaan alfa 0,05, maka untuk melihat pengaruh langsung dari dua perlakuan yang berbeda, yaitu model SSCS problem solving dan pembelajaran konvensional terhadap pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa, maka kita harus melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistika non-parametrik, yaitu dengan uji Mann-Whitney. Sebagai catatan, uji homogenitas di sini tidak dilakukan karena bukan syarat mutlak untuk pengujian statistika parametrik. Meskipun ketika kita melakukan uji homogenitas dan hasilnya adalah kedua data homogen, maka statistik atau analisis statistik yang digunakan tetap kita menggunakan statistika non-parametrik, bukan menggunakan statistika parametrik. Setelah kita mengetahui dari uji normalitas bahwa secara keseluruhan pada kedua kelompok data memberikan hasil sebaran data seluruhnya tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya kita dapat melakukan pengujian hipotesis dengan uji Mann-Whitney. Adapun langkah-langkah analisis pengujian hipotesis dengan uji Mann-Whitney pada SPSS 26 untuk menjawab perumusan masalah, yaitu apakah pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran model SSCS problem solving lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional sebagai berikut. Pada menu utama SPSS 26, kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, dan kita pilih Legacy Dialog, kemudian kita klik To Independent Sample, sehingga akan tampil kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel post-test KKM dengan mengklik tanda panah ke kanan pada kotak tes variabel list. Sedangkan untuk variabel kelas, kita klik
tanda panah ke kanan pada kotak grouping variabel. Kita klik Define Groups, kemudian kita ketikkan 1 pada grup 1, dan kita ketikkan 2 pada grup 2, dan kita klik Continue. Setelah itu, pada test type, kita pilih MainWhitney U, kita berikan tanda centang seperti ini, kemudian kita klik OK, sehingga akan diperoleh output SPSS sebagai berikut. Sebagai interpretasi output uji MainWhitney, perlu kita pahami lagi tentang dasar kriteria pengujian uji MainWhitney pada SPSS, yaitu jika nilai sig dibagi 2, karena ini adalah pengujian satu arah. Jika nilai sig atau p-value dibagi 2 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya, pada tabel tes statistik baris MainWhitney U, kita peroleh harga U itu sama dengan 107,500 dan nilai sig atau p-value yaitu 0,00. Ini untuk pengujian dua arah, maka kita bagi dengan 2, tetap 0,00. Ini kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran model SSCS problem solving lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Jadi, demikianlah cara pengolahan data dan perhitungan statistika non-parametrik uji MainWhitney dengan menggunakan program SPSS 26. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda bisa semakin paham cara penggunaan SPSS untuk statistika non-parametrik. Anda bisa semakin mudah mengingat langkah-langkahnya. Berikut ini ringkasan langkah-langkah perhitungan uji normalitas dan uji MainWhitney dengan menggunakan program SPSS 26. Silakan Anda langsung mempraktekannya, dan jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu, silakan Anda kirim di kolom komentar. Agar Anda dapat semakin memahami setiap langkah-langkah pengerjaan SPSS tadi, berikut ini soal latihan yang Anda dapat kerjakan. Sebagai motivasi penutup video ini, coba Anda bacakan dengan penuh semangat. Orang yang berhenti belajar jadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus semangat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.